Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah salah satu dampak dari penggunaan minyak bumi. Bensin. Bensin adalah fraksi minyak bumi yang paling banyak digunakan. Namun, pembakaran bensin memberikan banyak dampak. Pembakaran bensin pada kendaraan bermotor menghasilkan polutan yang mencemari lingkungan. Polutan tersebut antara lain gas CO2, gas CO, gas NOx, dan timbal. Kemudian asap pabrik. Asap yang timbul dari cerobong pabrik yang berbahan baku minyak bumi berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Asap mengandung sulfur penyebab hujan asam. Pencemaran udara ini tentunya berbahaya. Salah satunya bisa menyebabkan peningkatan pemanasan global. Dampak kedua minyak bumi yaitu gangguan pernafasan. Pembakaran bahan bakar dari minyak bumi dan gas alam yang berlangsung tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida dan di samping gas karbon dioksida. Gas karbon monoksida ini berbahaya karena menghalangi pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Akibatnya, pernafasan menjadi terganggu. Berkurangnya oksigen di dalam darah ini berbahaya karena dapat mengakibatkan kerusakan sel dan organ dan berujung pada kematian. Hujan. Kita mungkin udah biasa sama hujan air yang bikin pilek, hujan es yang bikin kepala benjol, atau hujan salju yang bikin masuk angin. Tapi ada satu hujan yang berbeda dan berbahaya, bahkan paling mematikan dalam semesta. Oke, hujan apakah itu, seberapa bahayanya, dan apakah kita sanggup bertahan darinya? Inilah dia hujan asam dari Venus. Buat tahu seberapa bahayanya, bayangin atmosfer Venus itu padat banget. Tekanannya super tinggi, dan awan mereka kebentuk dari zat kimia serem. Ini hasilnya. Hujan asam paling mematikan di alam semesta. Yang meski kita gak tahu pasti berapa tingkat keasamannya, tapi diperkirakan 100 miliar lebih asam dari tempat paling asam di bumi. Gilanya lagi, hujan asam di sana itu gak bakal nyampe ke permukaan karena bakal menguap gara-gara suhunya yang ribuan persen lebih panas dari kota terpanas di Indonesia. Dan kalau udah tahu itu semua, tentu saja mustahil kita bertahan karena kulit kita bisa bolong, kebakar super parah, sampai remuk karena tekanan atmosfer yang gila banget. Oke. Mungkin kita udah nyoret planet ini dari tujuan wisata, tapi terus mungkin kita bertanya-tanya apakah hujan asam ada di planet kita. Siap-siap buka payung, karena ternyata hujan jenis ini juga ada di bumi. Bukan karena awannya berhari-hari gak mandi, tapi karena polusi udara. Ya, ini bisa karena faktor alam, kayak gunung berapi yang meletus, atau ulah kita sendiri. Dan meski gak separah di planet sebelah, hujan asam di bumi itu bisa membahayakan, dari bikin gatal-gatal atau bahkan sampai gangguan pernafasan. Tapi bahkan ancamannya itu bisa lebih gede lagi, karena bukan hanya bahaya langsung bagi kesehatan, hujan asam juga bisa menyebabkan bencana kayak misalnya di Cina, yang saking pekat hujan asamnya gara-gara banyak pembangkit listrik tenaga batu bara di sana, itu bikin bebatuan jadi lapuk dan bikin longsor parah. Akibatnya puluhan nyawa pun jadi korbannya. Jadi sekarang kita tahu kalau ternyata nggak semua hujan itu bawa rezeki. Meski nggak sengeri hujan di planet tetangga, hujan asam di planet sendiri tentu nggak bikin bahagia. Makanya kita perlu terus nyari sumber energi yang ramah lingkungan, biar bisa tetap aman kalau lagi pengen nangis di bawah derasnya hujan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Terhambatnya kerja enzim. Dan di sini ada faktor pH dan suhu. Mari sebelumnya kita bahas ke faktor suhu. Suhu sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Aktivitas enzim akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga mencapai suhu optimum. Suhu optimum adalah suhu di mana enzim dapat bekerja secara maksimal. Di bawah dan di atas suhu optimum, aktivitas enzim akan berkurang makin jauh. Di atas suhu optimum, enzim akan mengalami kerusakan atau denaturasi. Faktor selanjutnya yaitu pH.
Seperti halnya protein, kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. Sedikit perubahan pada pH medium biasanya sangat mempengaruhi laju reaksi. Yang dikatalisis enzim bekerja maksimal pada pH optimum. pH optimum adalah pH di mana enzim menyebabkan laju reaksi. Yang maksimal efektivitas enzim akan berkurang pada pH sedikit. Di atas atau di bawah pH optimum, perubahan pH itu menyebabkan perubahan bentuk protein. Penyusunan enzim, perubahan pH juga menyebabkan perubahan pada sisi aktif. Enzim dan mengalami perlekatan molekul substrat pada sisi aktif enzim sehingga reaksi katalisis enzim gagal. Terjadi setiap enzim memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang faktor-faktor penghambatnya enzim. Terima kasih. Dampak minyak bumi yang selanjutnya adalah terganggunya pembentukan hemoglobin. Gas karbon monoksida atau CO adalah gas yang dihasilkan dari beragam proses, antara lain pembakaran batu bara, kayu, dan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Gas ini tidak berbau atau berwarna dan tidak bisa dirasakan. Ketika seseorang terpapar gas CO, kemampuan darah untuk mengikat oksigen akan berkurang. Hal ini karena gas CO lebih mudah terikat dengan hemoglobin, sehingga darah akan membentuk karboksihemoglobin atau COHB. Makin banyak COHB yang terbentuk, maka oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh akan berkurang. Akibatnya, tubuh akan mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia. Selain itu, gas karbon dioksida atau CO2 apabila terhirup akan menyebabkan keracunan darah, karena mudah berikatan juga dengan hemoglobin. Kadar hemoglobin yang rendah membuat seseorang terkena anemia. Terdapat beberapa efek samping yang mungkin terjadi, seperti mudah lelah atau kulit tampak pucat. Kurangnya hemoglobin membuat sel darah merah tidak mampu mencukupi kebutuhan tubuh.